Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, hadiri peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad sekaligus Haul Guru Sekumpul ke-18 yang diselenggarakan Majelis Talim Al-Istiqomah, Desa Longawang, Kecamatan Telaga Langsat. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lantunan syair Habsyi dan ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, pimpinan Ponpes Dalwa Puteri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab masih tersebar, terbentang dan sampai kepada kita karunia rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana keberadaan mereka menjadi sebab-sebab kita bisa mencintai mereka. Dengan mencintai mereka maka kita termasuk yang akan mendapatkan anugerah yang besar kelak nanti di akhirat, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, awwalu man yashrabu min haudhi yaumal qiyamah ahlu baiti, summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal ajam. Yang artinya pertama kali yang akan meminum daripada telaga Kausarku kelak nanti adalah keluargaku. Kemudian siapa di antara mereka yang mencintai keluargaku dari kalangan orang Arab, kemudian dari kalangan Ajam. Di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, hubbi wa hubbu ahli baiti amanun fi sab'ati mawadih ahwaluhunna adimah. Yang artinya mencintaiku dan mencintai keluargaku, keturunanku merupakan keamanan bagi pelakunya di dalam 7 keadaan yang semua keadaannya itu genting. Yang pertama, indal wafat, ketika wafat insyaallah ya cinta pada Muhammad dan keluarga Muhammad aman karena meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, indal gabar, ketika berada di dalam kuburnya aman insyaallah daripada azab kubur. Yang ketiga, indal nasyar, ketika dibangkitkan kembali kelak insyaallah termasuk yang aman karena digolongkan bersama golongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, indal kitab, ketika menerima kitabnya aman karena insyaallah dia akan menerima kitabnya dengan tangan kanannya yang memberi tanda bahwasanya dia akan sukses melewati hisabnya. Yang kelima, indal hisab, ketika melewati hisab juga aman karena insyaallah dia termasuk yang masuk surga tanpa hisab ataupun dihisab dengan hisab yang ringan. Yang keenam, indal mizan, ketika ditimbang amal kebaikannya juga aman, dipastikan aman bagi yang cinta kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Insyaallah timbangan amal kebaikannya lebih banyak daripada timbangan amal keburukannya. Dan yang terakhir, indah sirat, ketika melewati sirat aman, insyaallah kita akan melewati sirat secepat kilat bersama golongan pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita seberata termasuk cinta pada zuriat Nabi, sehingga kita termasuk yang disampaikan oleh Ibn Hajar, yang cinta pada zuriat Nabi dapat 3 hal di dunia. Yang pertama, berkah harta bendanya, bahagia hidupnya, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya saya muliakan, saya hormati orang tua kita, Abah Sulaiman, Mbah Hashim, yang kita doakan semoga masih ada umur panjang, sehat walafiat, dan semoga kita yang mengamini ini, semoga kita semuanya termasuk yang diberikan umur seperti beliau, masih bisa makan kambing, bisa kawin lagi insyaallah.
Semoga kita termasuk yang seperti beliau, karena beliau ini adalah salah satu daripada disebutkan oleh Nabi Muhammad, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik manusia itu adalah yang panjang usianya tapi baik amalnya. Sampai sekarang masih dekat kepada para guru, terutama guru Syarazi, guru KU. Sampai sekarang masih mau hadir majelis. Sampai sekarang masih mau dan memberikan pantun-pantun yang penuh dengan nasihat dan sebagainya. Ini menandakan bahwa beliau itu adalah termasuk yang sebaik-baik manusia. Semoga kita semuanya sedataan, yang latihan maupun pembinaan semuanya termasuk seperti beliau umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dan nantinya setelah datang ajalnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula Habib Rafiq Al-Idris, Habib Rizik, dan semua para habaib, Habib Hasan Bukri, Habib Hussein Baharun, dan semua habaib yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, kita banggakan, dan kita doakan para penyambung lidah Nabi yang kalau bukan karena mereka kita tidak mengenal syariat Nabi, kalau bukan karena mereka bahkan kita tidak mengenal siapakah Nabi, kalau bukan karena mereka maka tidak akan turun satu tetes pun air hujan, kalau bukan karena mereka maka rahmat Allah akan tertahankan. Mereka lah yang disebut Imam Ghazali sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apa yang kita inginkan daripada Nabi Muhammad ada dalam diri ulama. Kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta doa kepada ulama. Kita ingin mendapatkan berkah Nabi Muhammad, cari berkah tersebut di dalam diri ulama. Kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad, senangkan ulama. Kita ingin berjuang dengan Nabi Muhammad, berjuang dengan para ulama. Demikian itu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Ya, artinya barang siapa datang berkunjung ke rumah orang alim, itu sama seperti berkunjung kepadaku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti kita laksanakan pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah banyak para guru di depan kita, berarti kita ini sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita seberatan termasuk yang menjadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Guru Aini, Guru Ghazali, dan juga Guru Fahmi, serta guru-guru yang lainnya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan ngaran sidin masing-masing tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga guru-guru kita ini panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, ditambah semangat ibadah dan dakwahnya, dan semoga mereka benar-benar nyata kecintaan Nabi dirasakan oleh mereka semuanya, dan kita semuanya mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan para umara yang keberadaan mereka di antara kita itu sesuatu yang sangat urgen. Kalau nggak ada mereka, kita tidak mendapatkan kenyamanan hidup, keamanan yang ada di sekitar kita. Terkait dengan mereka pun Nabi Muhammad tidak luput perhatian, sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat, asalkan mereka itu adil dan amanat, itu sama seperti beribadah selama 60 tahun satu harinya. Semoga para pejabat kita yang hadir ini termasuk yang mendapatkan kemuliaan tersebut, sehingga kita semuanya bersama-sama yang bersatu dengan Nabi Muhammad. Amin amin. Alhamdulillah, Bapak Sekda mewakili Bapak Bupati, dan juga yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan semua para pejabat yang ada di sini, kita doakan
Semoga mereka semuanya panjang umur, sehat badan, segala urusan, berkah hidup, berkah keluarga, berkah umur, berkah harta benda, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, guna supaya nikmat yang telah diberikannya itu berkesinambungan untuk kita sampai akhir hayat nanti. Di mana di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang ini adalah nikmat taufik dan hidayah, dan itu tidak mudah. Karena Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan bahwasanya paling jarangnya nikmat yang Allah turunkan dari atas langit ke atas bumi ini itu adalah nikmat taufik. Berapa banyak di antara kita yang sama seperti kita, sehat seperti kita, punya luang waktu seperti kita, tapi tidak hadir di sini. Tapi alhamdulillah kita diringankan langkahnya oleh Allah. Terlintas dalam hati kita untuk mau hadir di tempat ini, untuk mau berjumpa dengan para ulama, untuk mau mendengarkan titah dan nasihat para ulama. Maka ini semuanya sebuah nikmat yang Allah turunkan melalui lintasan yang namanya taufik dan hidayah. Sebagaimana Allah pada saat ini telah memberikan kita nikmat tersebut, harapannya semoga Allah menjadikan nikmat itu berkesinambungan dalam hati kita, sehingga sampai akhir hayat nanti kita termasuk yang cinta pada ulama, cinta kepada majelis, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada wali-wali Allah. Apalagi memang acara yang kita laksanakan ini, selain majelis taklim yang rutin, kita ini sedang merayakan 2 hari kebesaran, 2 hari yang istimewa. Yang pertama adalah hari Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan pelajaran, yang penuh dengan keistimewaan, bukan hanya bagi Nabi kita Muhammad, tapi untuk seluruh umatnya sampai hari kiamat. Yang kedua, kita tahun daripada Abah Guru, di mana ini adalah sebuah perajutan hubungan antara kita dengan Abah Guru. Abah Guru itu salah satu daripada ulama yang sangat terkenal dengan akhlaknya dan pengamalan ilmunya. Sehingga di antara pengamalan ilmu yang selalu beliau laksanakan adalah membalas budi, membalas kebaikan. Yang kita bacakan mulai tadi, kita hadiahkan kepada Abah Guru, itu bukan sesuatu yang sedikit, tapi sesuatu yang besar. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada seorang membaca Fatihah saja, lalu kita hadiahkan kepada yang sudah meninggal dunia, baik itu orang tua kita maupun yang lainnya, guru kita, maka perumpamaannya itu sama seperti dunia dan seisinya. Senangnya itu seperti dunia dan seisinya. Kenapa? Bagi mereka dunia dan seisinya itu sudah tidak berguna lagi. Tapi ketika kita mengirim satu Fatihah saja, maka Fatihah itu berupa cahaya diletakkan dalam sebuah nampan yang terbuat daripada emas, kemudian dikirim kepada almarhum arwah yang kita bacakan itu. Tepatnya pada saat ini berarti untuk Abah Guru. Semuanya atas nama fulan dan fulan, fulan dan fulan, sehingga nanti tatkala kita meninggal dunia dan bertemu dengannya disambut olehnya. Sekarang di dunia kita mendengarnya, dan tentunya beliau adalah orang yang sangat dicinta, disayang oleh Allah Ta'ala, sehingga siapapun yang perhatian kepadanya akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada sebuah kisah sebagai motivasi, ya, di mana kisah itu terkait dengan seorang anak muda yang dia itu datang kepada ketika anak muda itu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dalam keadaan menangis sejadi-jadinya, sehingga kemudian Syekh Abdul Qadir Sehingga kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani melihat anak muda yang menangis itu, dia tanya, kenapa kau menangis? Orang tua meninggal, ada yang hilang darimu? Dijawab oleh anak muda itu, tidak. Tapi aku ini 3 malam berturut-turut bermimpi ayahku dalam kuburnya itu dibakar dengan api. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani itu kemudian menundukkan kepalanya,
Lalu dia berkata, benar, ayahmu karena perbuatannya tidak baik selama di dunia, sekarang sudah di neraka, di dalam kuburnya. Tambah menangis anak muda itu. Ya Syekh, aku ini datang dengan maksud supaya meminta tolong kepada Bapak, berikan pertolongan kepada ayahku supaya itu diangkat azabnya itu. Maka kemudian Syekh bertanya begini, apakah ayahku itu pernah belajar kepada saya? Dijawab anak muda itu, tidak. Apakah ayahku itu makan bersama saya? Dijawab oleh anaknya, tidak. Apakah ayahmu itu pernah berjabat tangan dengan saya? Dijawab oleh anak muda itu, tidak. Apakah ayahmu itu pernah jalan di depan rumah saya? Dijawab oleh anaknya, tidak. Maka kemudian Rijalani itu kemudian menundukkan kepalanya sejenak, lalu dia berkata, baik, sudah aku dapatkan jalannya. Ternyata ayahmu itu cinta kepada satu orang dan orang itu cinta kepadaku. Dari situ aku bisa memberikan bantuan kepadanya. Pulanglah engkau anak muda, insya Allah ayahmu dalam keadaan yang beda. Subhanallah, pada malam harinya anak muda itu berpikir, sudah kasih yang banyak wahai anakku, berkat engkau dan usahamu, berkat doa daripada syahadat ini, akhirnya Allah telah mengangkat azab kepada dariku. Ini salah satu contoh. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat daripada mereka, para wali Allah, maka kita harus ada hubungan dengannya. Di antara hubungan yang harus kita lanjut selama kita masih hidup adalah kita berziarah kepadanya, kita mengirimkan Fatihah untuknya, kita bersedekah untuknya, dan sebagainya. Nah, yang semacam itu nanti sama seperti kalau seumpama kita belum kenal, di dunia ini kita belum kenal, tapi setiap kali ada orang yang mau berjumpa dengan kita, dia selalu mengirimkan hadiah dari bulan, sampai ketika bertemu dengannya, maka diingatkan, ya, yang biasa kirim hadiah sama antum, kira-kira bagaimana penyambutannya. Nah, itu yang sedang kita rajut sekarang ini. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini betul-betul bersambung kepada Abah Guru, sehingga Abah Guru termasuk yang nanti perhatian kepada kita. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya ketika ulama itu masih hidup, aulia masih hidup, mungkin akan terkurang dan terinduksi manfaatnya kepada mereka yang terkait dengannya, karena mereka itu punya kewajiban perhatian keluarga, kewajiban mencari nafkah. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia, maka totalitas mereka untuk mereka yang mencintainya dan bertakluk kepadanya itu 100%. Semoga dengan kita membacakan doa untuknya, kita semuanya termasuk diperhatikan olehnya, sehingga kelak nanti di akhirat, di alam barzah, kita disambut olehnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apalagi acara ini dirangkai dengan hari besarnya, hari keistimewaannya Nabi Muhammad. Kalau seumpama seorang wali saja dibacakan Fatihah saja, kita bikin haulan saja, kita bikin tahlil untuknya saja, seperti itu rupa balasan yang akan kita dapatkan. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Padahal Nabi kita Muhammad adalah seorang Nabi yang pernah bersabda di dalam hadisnya, ana khairul mukafir, fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumil qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa di antara kalian. Seandainya ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalas kebaikannya, jangan khawatir, aku akan membalaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau itu dikatakan Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, bagaimana kalau kita semuanya berkumpul untuk Nabi Muhammad? Panitia capek-capek untuk Nabi Muhammad, para donatur mendonasikan untuk Nabi Muhammad, kita semuanya meluangkan waktunya untuk Nabi Muhammad. Apakah kemudian Nabi Muhammad tidak membalasnya? Hasya wa kalla. Insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita meninggal ke tempat ini kecuali semua dosanya diampunkan. Berkat Nabi Muhammad semua hajat kita dikabulkan. Berkat Nabi Muhammad semua yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan. Berkat Nabi Muhammad keadaan kita tidak Allah rubahkan, beriman, takwa Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akan tapi hendaknya kita itu benar-benar menjadi umatnya Nabi sesuai dengan tuntutan dan harapannya. Di mana Nabi SAW itu lebih senang daripada umatnya itu kalau menjadi umat yang cerdas, cerdik dan cermat. Lebih dicintai, lebih disenangi, lebih membahayakan Nabi ketimbang yang tidak cerdas, cerdik dan cermat.
Sehingga apa? Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan pada kita untuk selalu mengambil hikmah, selalu mengambil pelajaran. Kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran daripada apa yang terjadi di sekitar kita, hendaknya kita hadir majelis taklim, dekat kepada ulama, sehingga mereka itu akan mendengar apa yang menjadi hikmah dari sesuatu yang terjadi. Sehingga Nabi SAW pernah suatu waktu beliau melewati perkebunan yang sangat indah, yang sangat rindang, yang sangat banyak buahnya dan enak rasanya. Maka kata Nabi Muhammad kepada sahabat yang bersamanya kala itu, ketahuilah, sesungguhnya di dalam hutan, di dalam kebun yang sangat indah ini ada hikmah yang banyak dan juga pelajaran yang sangat indah yang bisa kita petik. Kemudian dia itu pulang dari kebun menuju ke masjid. Di tengah-tengah perjalanan dia melihat ada pekuburan. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat yang bersamanya, di dalam pekuburan ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Sesampainya di masjid untuk melaksanakan sholat, Nabi SAW menghadap kepada sahabat-sahabatnya, melihat wajah-wajah mereka yang beragam, warna kulitnya, bentuk wajahnya, dan juga status sosialnya. Maka Nabi SAW lagi-lagi berkata, sungguh di dalam wajah yang berbeda-beda ini, itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Oleh karena itu maka kita jangan sampai keluar kecuali kita ambil hikmah daripada perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama yang harus kita pahami, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang sangat fenomenal. Tidak pernah terjadi kepada seorang manusia pun, yang manapun, yang bagaimanapun, tidak pernah terjadi kepada seorang yang pernah diciptakan Allah Ta'ala daripada makhluknya, mau malaikat ataupun nabi maupun rasul, tidak pernah. Hanya kepada Nabi Muhammad. Yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad pada malam itu adalah perjalanan Isra. Isra itu adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj. Itu semuanya dilaksanakan oleh Nabi dalam waktu antara setelah sholat Isya sebelum sudah sampai lagi di Mekah. Padahal kalau perjalanan biasa naik kuda pada saat itu, Makkah ke Palestina itu 1 bulan disentuh. Oke. Ini dalam waktu sekejap, apalagi sampai ke atas langit. Yang dikatakan oleh para antropologi bahwasanya kalau semua kita ingin pergi ke langit yang pertama, itu ada sekitar 1,5 juta mil. Kalau dengan kekuatan cahaya yang sekarang ini masih dibuat pesawat dengan kecepatan cahaya, masih dibuat, belum selesai, maka bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1.500 tahun baru sampai. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad habis Isya terlaksana, sebelum subuh sudah ada lagi di Makkah. Masalahnya yang terjadi pada Nabi kita Muhammad bukan Nabi yang menciptakan, bukan Nabi yang mengerjakan, tapi Nabi SAW itu sesuai dengan firman-Nya, Subhanallah, yang maha suci itu, yang maha besar itu Allah. Karena Allah yang mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Kalau seumpama Allah bisa melaksanakan itu pada Muhammad, apalagi yang kecil-kecil terkait dengan kita, itu yang harus kita pelajari di sini. Hanya ngurusi makan kita, hanya ngurusi masa depan kita, hanya ngurusi masalah-masalah kita, hanya menyembuhkan penyakit kita, itu kecil sekali kepada Allah Ta'ala. Itu yang harus kita ambil pelajaran di sini. Nabi Muhammad itu melaksanakan Isra Mi'raj itu Isra Mi'raj adalah termasuk mujizatnya Nabi yang paling besar. Kalau itu bisa terlaksana, kenapa itu tidak yakin pada Allah Ta'ala yang bisa melaksanakannya? Lebih daripada itu sudah bisa, apalagi kurang daripada itu. Baru-baru ini ada sebuah cerita sebagai bukti bagaimana kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang syarifah, dia seorang nenek yang kurang ada atau tidak punya. Dia punya anak laki-laki meninggal dunia, sehingga meninggalkan anak-anak yatim. Sekarang tinggal bersamanya. Tiba-tiba salah satu daripada cucunya, anak almarhum daripada anaknya yang sudah meninggal itu, mengidap penyakit tumor ganas yang tumbuh di dalam perutnya. Sudah diambil foto, ya,
sudah berkali-kali dan fotonya masih ada tersimpan olehnya dan oleh dokter itu ada di dalam komputernya, jelas sekali fotonya itu. Sehingga kemudian kata dokter, ini harus diangkat kalau tidak membahayakan nyawanya. Maka kemudian nenek itu bertanya kepada dokternya, kira-kira berapa biaya operasinya itu dok? Katanya pada saat itu sekitar 48 juta. Itu terjadi sebelum ada BPJS. Alhamdulillah sekarang ada BPJS ya, sekitar 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Subhanallah, akhirnya menangis itu nenek karena dia nggak punya, mau cari gimana. Subhanallah, ketika itu beliau bertawasul kepada kakeknya. Siapa kakeknya? Syekh Abu Bakar bin Salim yang terkenal itu, datunya daripada para habaib yang berkata, yang berbangsa, Syekh Abu Bakar bin Salim, Datu Umar bin Hafid, seperti Habib Jindan bin Jindan. Nah, itu semua datunya itu adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Bacalah tawasul, doa kakeknya yang dibuat oleh kakeknya itu dibaca terus. Terus pada malam harinya dia bermimpi Syekh Abu Bakar bin Salim itu datang. Kemudian cucunya itu, anak cucunya si nenek itu diletakkan di atas meja. Kemudian dalam mimpi itu masih, itu dibelah badannya dengan tangannya itu, kemudian diambil tumornya itu, kemudian diusap lagi perutnya, kembali seperti semula. Lalu katanya Syekh Abu Bakar bin Salim kepada cucunya, buat maksudnya, sudah, cucumu sudah sembuh, bangun dia. Begitu dia bangun, dia langsung tercengang dengan apa yang diimpikan itu. Sehingga apa yang dilakukannya, dia langsung pergi ke kamar cucunya. Ketika dia pergi ke kamar cucunya, masih dapat itu. Dan memang hari itu adalah hari terakhir untuk bertemu dengan dokter untuk memastikan lagi foto yang terakhir. Dan subhanallah, ketika di foto yang terakhir ternyata itu sudah tidak ada lagi. Ini seorang wali yang diberi kemampuan oleh Allah. Bagaimana kalau Allah sendiri? Yang terjadi pada kita ini, yang menjadi kekurangan pada kita ini kurang yakin. Karena kurang yakin, kurang iman, kurang takwa, akhirnya dipermainkan sama kurang ajar itu, setan itu. Sehingga Allah Ta'ala firman, wasyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan selalu mempermainkan kalian, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Awas loh, kalau kamu begini, nanti begini, nanti begini. Kalau masukkan pondok pesantren mau jadi apa anaknya dan sebagainya. Jadi ditakuti masa depan. Itu pekerjaannya setan, karena apa? Kurang iman. Coba kalau kita iman, semuanya akan terlaksana. Ada contoh lagi. Ini sebagai pelajaran. Bukan kita meremehkan para perempuan, karena memang perempuan itu Allah ciptakan dengan kekurangan. Dan itu ujian bagi para lelaki dan juga para orang tua yang menjadi ayah dan suaminya. Di mana Sayyidina Umar bin Khattab berkata begini, syawiruhunna wa khalifuhunna fa inna fi mukhalafatihinna barakah. Kalau kita itu mau bermusyawarah, silakan musyawarah sama perempuan, sama istri kita, saudara perempuan kita, silakan. Tapi apapun yang jadi pendapatnya dia, yang diikuti, di situ ada berkah katanya. Contohnya ini, contohnya Habib Ali Hafiz yang mengarang kitab Maulid Hafiz itu bercerita ada seorang wali. Wali itu mendapatkan sodoran daripada Allah untuk berdoa dengan 3 doa pasti terkabulkan. Doa apa saja pasti dikabulkan. Datang dia kepada istrinya, tanyalah kepada istrinya, istriku gimana nih? Saya dapat pilihan sodoran untuk meminta kepada Allah dan pasti dikabulkan. Minta apa yang enak? Maka istrinya mengatakan, kalau begitu, Bang, lebih baik kamu itu minta kepada Allah supaya aku ini menjadi muda lagi, menjadi cantik. Kan kamu yang menikmatinya. Kata suaminya, iya juga ya. Subhanallah, dia bermunajat memohon pada Allah setelah sholat hajat, pring berubah. Lebih muda, sudah seperti muda, cantik lagi, nggak seperti dulu. Sudah tua, keok lagi. Ini berubah. Jadi badannya masih muda dan sebagainya. Dan itu ada kejadian di zamannya Nabi Musa, kejadian apalagi zamannya Nabi Muhammad. Sesuatu saat memungkinkan. Ingat tidak kisahnya Nabi Musa? Nabi Musa itu diperintahkan Allah Ta'ala untuk mencari tabut. Tabut itu adalah sebuah peti. Di situ ada tongkat Nabi Allah Sulaiman. Di situ ada peninggalannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Itu diletakkan, ditanam, disembunyikan di tengah-tengah Sungai Nil. Nabi Musa diperintahkan untuk mencarinya dan menemukannya.
Masalahnya tidak ada yang menemukan kecuali satu orang, nggak ada yang mengetahui tempatnya itu kecuali seorang wanita yang sudah tua. Sehingga kemudian wanita tua itu didatangi oleh Nabi Musa dan dia minta izin kepadanya supaya ditunjukkan di mana tempatnya. Katanya wanita tua, apakah ini sebuah perintah tanpa upah atau perintah dengan upah? Katanya si perempuan itu. Katanya Nabi Musa, silakan minta upah, nggak jadi masalah. Kalau begitu, aku tunjukkan tapi dengan syarat kau doakan aku 3. Berbaik. Apa itu? Yang pertama, kembalikan aku muda. Yang kedua, kembalikan mataku ini. Dan yang ketiga, doakan supaya aku menjadi temanmu kelak di surga. Masya Allah. Kan beda sama perempuan ini. Ini perempuan yang solehah ini. Makanya perempuan itu solehnya itu kapan? Nanti kalau sudah tua. Kalau masih muda, tetap masih menjadi fit. Pas sudah penyesalan. Masalahnya kita sudah nggak enak mendapatkan istri yang sudah tua itu. Kalau sudah tua solehah mau diapain? Walaupun solehah sudah tua. Nah, kalau masih muda solehah kan enak kita. Tenang di rumah, surga di rumah, baiti jannati. Kalau sudah tua, kalau yang muda walaupun nggak solehah, masih seger. Kan iya. Oh iya katanya Bu, lala. Nah ini contohnya. Akhirnya apa? Nabi Musa bertanya, kenapa kau minta supaya matamu yang sudah buta ini karena ketuaan supaya bisa melihat lagi? Apa katanya perempuan itu? Aku ingin memandang wajah Nabi-Mu. Yang kedua, kenapa kau meminta pada Allah Ta'ala supaya dikembalikan muda? Karena aku ingin berjuang bersamamu. Dan kenapa permintaan terakhirmu itu adalah supaya menemaniku kelak di surga? Karena itu adalah puncak permintaan seorang hamba. Ini kebetulan seorang perempuan yang luar biasa. Nah ini perempuan tadi umatnya Nabi, baru saja kejadian baru saja. Jadi kalau semua wangi bisa seperti itu, apalagi di kita, nggak ada yang mustahil. Kita mau kawin lagi takut, tinggal minta pada Allah jadi wali dulu, minta pada Allah langsung boleh semestinya. Tapi masalahnya istri-istri sekarang banyak yang walia juga. Takutnya sampai suaminya akhirnya kalau kawin lagi nggak bangun ibunya. Gitu. Karenanya dari sekarang ayo Bu, wali-walian aja Bu. Yang suami silahkan jadi wali, tadi ibu juga jadi walia. Sehingga apa? Kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya langgeng, supaya qanaah, 1 rasa 4 insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya apa? Berubah. Setelah berubah, sementara suaminya tua, apa yang dilakukannya? Setiap kita bersolek perempuan itu, cantik banget aku ya. Ibu jelek, sudah tua, keot lagi. Sehingga apa? Suka keluar rumah, menampakkan wajahnya dan sebagainya. Itulah kan sifat perempuan. Marah suaminya. Akhirnya Pak, kurang ngajar kok ya, gitu. Katanya untuk, tapi ternyata kamu sekarang sering keluar. Sudah, akhirnya sholat hajat 2 rakaat, ya Allah, jadikan itu seperti anjing ya Allah. Berubah jadi anjing. Berubah jadi anjing. Setelah jadi anjing akhirnya ngemis-ngemis pada suaminya. Suamiku jangan begitulah, masa aku hidup seperti ini terus sampai mati. Ya sudah, mintalah kepada Allah Ta'ala supaya aku kembalikan seperti dulu aja, seperti dulu, kembalikan dulu. Hanya dipakai doa yang ketiga untuk supaya kembali seperti semula. Akhirnya habis doa yang pertama, doa kedua, doa ketiga, tidak ada hasilnya. Nah oleh karena itu maka kalau ada kesempatan seperti itu jangan bilang-bilang sama perempuan dulu. Jangan cuma duit aja, nggak bilang-bilang sama perempuan. Nah, tapi kesempatan juga seperti itu. Oleh karena itu, kenapa demikian? Karena perempuannya belum dididik. Oleh karena itu, ayo sama-sama. Harus kita punya keyakinan. Rezeki yang paling membingungkan kita sekarang ini, mohon maaf, sudah dijamin oleh Allah. Dari mulai kita sebelum lahir, Allah sudah menjaminnya. Nggak bakal bertambah, nggak bakal berkurang. Tapi yang kita cari itu berkah. Dan berkah itu nggak mungkin kita dapatkan kecuali dengan kebahagiaan dan kecuali dengan ketaatan, baru kita akan mendapatkan berkah. Nah, berapa banyak sekarang ini orang punya harta benda, tapi ternyata bukan rezeki dia, tapi rezekinya orang lain. Mohon maaf, ini adalah sebuah ibarat ya yang digambarkan. Jadi berapa banyak orang yang hidup dengan harta melimpah, tapi ternyata harta melimpah itu bukan rezekinya, tapi itu adalah rezeki anaknya, keturunannya dan sebagainya, bukan rezeki. Apakah mau kita seperti itu? Ini adalah orang yang rugi, kata Nabi Muhammad. Sehingga Nabi SAW memberikan ibarat terkait dengan orang ini, kami talibin walaysa bi'akil. Berapa banyak orang punya dunia tapi dia tidak ikut menikmatinya.
Jadi fungsinya dia itu sebagai seorang pembantu saja bagi keluarga. Kumpulkan, tapi nanti setelah dia sebelum nikmatnya meninggal dunia, sehingga apa anaknya menikmati. Nah, oleh karena itu maka kata Nabi Muhammad, antum tuhibbuna mala warasikum aksar min malikum. Kalian tuh entah pada harta ahli waris kalian ketimbang hartanya sendiri. Kira-kira benar tidak? Bujur apa tidak? Sehingga apa? Sebagaimana kita penasaran, benar atau tidak ya? Sahabat Nabi juga bertanya, ya Rasulullah, mana? Siapa di antara kita yang lebih cinta harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri? Tentunya lebih cinta pada harta kita sendiri. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ma qaddamtum fahuwa malukum wa ma khallaftum fahuwa malu warasikum. Yang kalian gunakan itu untuk diri kalian maupun dinafkahkan, disedekahkan untuk Allah, itu adalah harta kalian. Yang kalian tinggalkan itu adalah harta ahli waris kalian. Sekarang hitung-hitungan, lebih banyak yang kita pakai atau yang kita tinggalkan. Disinilah kita bisa menjawab, kita ini termasuk yang cinta kepada harta kita sendiri atau hartanya ahli waris. Coba lihat bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin dan para habaib. Beliau itu seorang pedagang, selain seorang ahli ibadah, yang dimana sebelum dia itu lahir sudah dikatakan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya nanti anakku ini Sayyidina Husain masih umur 2 tahun di pangkuannya. Supaya kita lihat bagaimana semua disampaikan Nabi Muhammad dan disambung oleh para ulama ini semuanya benar, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Kalau sudah Nabi Muhammad yang bersabda, Allah yang berfirman, itu pasti benar, tidak mungkin salah. Sayyidina Husain masih umur 2 tahun. Dia bilang, nanti anakku ini Husain akan punya anak namanya Ali. Ali itu adalah orang yang paling banyak ibadahnya di antara manusia yang ada di dunia. Nanti Ali itu punya anak namanya Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang paling banyak ilmunya di antara penduduk dunia pada saat itu. Subhanallah, Sayyidina Husain itu punya anak belasan orang. Tapi ketika terjadi perang Karbala, di mana Sayyidina Husain dikhianati oleh justru yang mengaku pecinta beliau, maka beliau cuma 72 orang melawan pasukan yang berjumlah 3.500 sekian, tapi beliau tidak mundur. Bahkan peperangan itu, duet itu terjadi sampai 3 hari 3 malam. Sehingga apa? Semua keluarganya meninggal, anak-anaknya meninggal, kecuali satu. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok enggak meninggal? Karena sifatkan dengan lisan mulia Nabi Muhammad. Selama dia itu belum menjadi ahli ibadah, selama dia itu belum punya anak namanya Muhammad, dia bakal meninggal. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Padahal Sayyidina Ali pada saat itu bukanlah anak yang paling terakhir, yang paling kecil. Tidak, justru anak yang paling besar. Umurnya 16 tahun. Tapi ketika terjadi kejadian itu, beliau itu sedang sakit penyakit yang sekarang ini mungkin seperti malaria. Jadi sedikit ketika dia itu berusaha untuk membantu ayahnya, pingsan. Jadi dia lemah pada saat itu. Dan memang itu semuanya takdir Allah Ta'ala untuk menyelamatkannya. Dan subhanallah setelah itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu adalah manusia paling banyak ibadahnya. Bagaimana tidak? Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap hari, setiap malam dia melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Setiap hari 1000 rakaat. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Ali di samping dia itu ahli ibadah, beliau itu juga seorang pedagang. Dia punya toko konveksi. Setiap dapat untung dia beli budak. Setiap dapat untung dia beli budak. Budak itu diajarkan, dikasih makan sampai sepanjang tahun. Kalau sudah malam lebat ke budaknya yang dibeli. Pernah suatu waktu dihitung ternyata budaknya yang dibeli itu sudah 1000 orang dalam waktu setahun. Kemudian dikatakan kepada mereka, antum hurru liwajillah, kalian bebas di jalan Allah Ta'ala. Ini yang beruntung. Ini yang punya harta yang beruntung. Yang dikatakan olehnya setiap kali datang pengemis kepadanya, marhaban bihamili zadi yaumil qiyamah, selamat datang dengan orang yang akan membawa bekalku kelak nanti di hari kiamat. Kita tidak. Begitu datang pengemis kita melengos wajahnya. Padahal apa? Dia akan menguntungkan kita. Kalau kita memberikan harta kita kepada di jalan Allah untuk menyantuni yatim, untuk menyantuni janda, untuk diberikan para pesantren dan sebagainya, itu berarti memindahkan rekening kita dari rekening dunia ke rekening akhirat. Itu untuk kita. Tapi kalau seumpama kita tidak menggunakannya, bahkan kita itu termasuk yang ikut kaidah orang sebelah, di mana kaidah yang selalu dilandaskan oleh orang sekarang ini adalah berhemat calon kaya, ya kan? Sehingga Pak, hemat dulu, kumpulkan dulu, modalkan dulu, jadikan modal. Nanti kalau sudah banyak baru kita nikmati. Kita tunggu sampai seterus dulu baru kita nikmati.
Tunggu sampai diabetes dulu baru kita nikmati. Tunggu sampai hipertensi dulu baru kita nikmati. Jangan, sekarang kita nikmati. Sehingga Pak Guru sekumpul yang kita haul ini, dia katakan kalau kita punya dunia, enggak dibagi 3 dunianya, dia masuk rugi. Bagaimana caranya? Bagi 3. Sepertiga untuk kita sendiri dan keluarga. Kalau bikin rumah yang bagus, beli mobil yang bagus, beli HP yang bagus, makan minum yang enak. Kenapa? Dengan cara seperti itu kita itu lebih bersyukur pada Allah. Kan beda antara orang naik mobil Pajero sama mobil Alphard, kan beda rasanya. Sehingga banyak Alphard, alhamdulillah. Tapi kalau naik Pajero, alhamdulillah. Kenapa? Karena goncangannya kan berat. Tapi kalau Alphard enak. Nah, jadi itu maksudnya. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, fa'amma bi'mat rabbika fahadis. Kalau diberikan nikmat oleh Allah, maka adanya gunakan berjemaah. Kemudian sepertiga untuk akhirat kita. Lalu sepertiga yang ketiga itu kita jadikan modal kembali. Ini kita minta kepada Allah Ta'ala semoga dengan berkat perayaan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, haul daripada Aba Gurus Kumpul, semuanya ada di sini, semuanya berada dalam syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya berada dalam perhatiannya Aba Gurus Kumpul. Insya Allah pulang ke rumah masing-masing berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah segala-galanya Allah berikan kepadanya. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita kecuali sudah dipastikan Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad, berkat Aba Gurus Kumpul, kita adalah hambanya yang paling besar mendapatkan karunia daripada Allah, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat, mudahkan segala urusannya, melimpah banyak hartanya, tajir banjir tapi bahagia dengan hartanya tersebut dan tidak ada hisab di akhiratnya. Kemudian setelah umur panjang dan sehat walafiat, cukup modal meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Sebelum saya tutup, saya berikan ijazah sholawat, yaitu sholawat busyra. Busyra itu adalah sholawat yang sangat ajaib, sangat mujarrab. Sholawat busyra itu adalah sholawat berumur 8 tahun. Sholawatnya Nabi yang diajarkan oleh Nabi, langsung ditalkin oleh Nabi kepada yang bermimpi pada tahun 2015, tepatnya pada malam Jumat, lebih tepat lagi pada malam Asyura. Subhanallah, begitu bangun dari mimpinya yang bermimpi tersebut, itu tepat jam 2 malam. Dan ketika itu subhanallah yang namanya bau gahru itu menyebar dan merebak kamarnya dan tidak hilang sampai 3 malam. Kata Nabi Muhammad dalam tidurnya, barang siapa yang membaca sholat busyra sebanyak kalau kita baca 41 kali sudah hafal, 7 menit selesai. Kata Nabi Muhammad, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jadi sangat mujarab sekali. Sebelum saya bacakan dan saya ijazahkan, saya akan terjemahkan dahulu biar kita tahu apa artinya sehingga lebih mantap kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, haturkan sholawat serta salam ala Sayyidina Muhammad, kepada pemimpin kami, junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kabar gembira dan kebahagiaan. Salatan, salawat yang aku baca ini ya Allah, tujuannya tubasyiruna biha, engkau berikan kabar gembira kepada kami, engkau bahagiakan kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyayikhina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua siswa-siswi kami, min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami ya Allah, dan untuk mereka semuanya ya Allah, ila yaumil akhir, di hari akhirat nanti. Itu artinya. Nah, saya akan bacakan, antum ikuti, lalu kita akan baca 3 kali dengan nada tibil qulub. Kenapa? Karena 2 tahun lalu itu dibikin Nabi SAW membacanya dengan nada tibil qulub. Mulai saat itu viral di mana-mana sampai ketika Habib Syekh membaca sholat, mengaturkan sholawat di 1 abad NU yang dihadiri oleh Bapak Presiden, itu dibacakan sholawat busyra juga di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana
وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المشرع صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المشرع صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Jadi kalau benar bacanya seperti yang saya baca tadi, maka pihak yang seberatan di sini saya berikan ijazah untuk membacanya dan saya berikan ijazah untuk menyebarkannya dan memberi ijazah kepada siapapun juga. Silakan disebarluaskan, tapi jangan dijual belikan, takut ketularan salawatnya nanti. Yuk sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Jadi yang belum dapat salawat busra itu tinggal buka di Google salawat busra, nanti akan ada tampil di situ. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.